Setiap orang diuji dengan keburukan jiwanya. Kadang-kadang keburukan jiwa ini ada efek samping, jadi menguji orang-orang di sekelilingnya. Apa di antara keburukan jiwa? Yakni al-hasadu wal baghdha, iri dengki dan kebencian. Makanya ibu-ibu, berusahalah kendalikan diri kita dan hati kita, jangan mendengki, nggak enak. Kendalikan diri kita, jangan membenci, karena benci itu penyakit hati. Kan pernah saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Pernah ngambek? Sering. Apalagi masih muda ya Bu ya. Emang ngambek itu bagian dari kemesraan seorang wanita. Makanya wanita yang gak suka ngambek biasanya gak mesra. Setuju gak Bu? Ngebela ibu-ibu saya ini. Perempuan suka ngambek, tanda dia wanita yang mesra. Makin banyak ngambeknya, makin bagus kemesraannya. Iya, ibu-ibu mah demen banget diginiin ya. Ngambek boleh, benci jangan. Karena begini Bu, marah, kesel, ngambek itu emosi. Dan manusia memang punya emosi. Nggak mungkin kita hidup tanpa emosi kan? Tinggal manajemen emosi saja yang harus ditata. Jangan ngambek terus, jangan marah terus. Kalau kita ngambek terus, marah terus, ya kabur juga lakinya Bu. Nggak tahan akhirnya. Tapi benci jangan. Mengapa benci jangan? Karena benci itu bukan emosi. Benci itu penyakit hati. Itu yang merusak kita. Dunia kita rusak, kesehatan kita rusak, amal soleh kita juga rusak. Jangan-jangan gara-gara benci dan permusuhan kita pun tidak akan mendapatkan surga. Itulah bahayanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, da'ul umami dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Dabba, mewabah, menjangkiti kalian. Da'ul umami qablakum, penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Nabi ini setengahnya agak kesel tuh sama sahabat itu waktu itu. Agak negor lah ya Bu. Marah, tapi marahnya Nabi ya begitu, tetap bermartabat. Negornya begitu. Telah menjangkiti kalian, kata Nabi, penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, kedengkian dan kebencian. Hiyal haliqah, kata Nabi, itulah yang menggunting. La aqulu tahliku syar, aku tidak mengatakan gunting rambut, kata Nabi. Walakin tahlikuddin, tapi yang aku katakan adalah menggunting agama. Jadi Nabi mengatakan yang merusak umat terdahulu kala Bu, agamanya hancur lebur, pecah belah, gara-gara kedengkian dan kebencian. Dua perkara ini. Nah kalian, kata Nabi, sudah terjangkiti penyakit itu juga. Dengki antar sesama kalian, iri antar sesama kalian, wal baghdha, dan saling membenci. Nah ini ujian umat Islam. Makanya ibu-ibu, pedomannya gini aja lah. Kita jadi orang Islam ini satu, jangan menyuburkan kedengkian. Jadi kalau ngaji diajarin dengki, saling menyalahkan, merasa paling benar, mundur teratur. Karena beda pendapat itu wajar, tapi jangan menyebar kebencian, jangan menyebar kedengkian. Tidak boleh. Hate speech ya, ujaran kebencian, tidak boleh. Sama yang kedua, wal baghdha, menyebar kebencian dan permusuhan, itu tidak boleh. Makanya yang namanya ngaji itu penyadaran. Setiap ustadz mubaligh nggak boleh seolah-olah menciptakan lawan.
apalagi sesama umat, sesama warga bangsa. Dia harus memandang setiap orang itu berhak menerima dakwahnya. Jadi bukan memakinya, bukan mencacinya. Karena saya agak khawatir zaman sekarang ini, Bu, zaman media sosial ya. Kalau orang kampung sekalian nggak apa-apa, geblek-geblek, awam-awam, nggak megang ponsel pintar kayak gini, nggak tahu WhatsAppan, gimana mau WhatsAppan, sinyal aja nggak ada, nelpon aja kadang muncul kadang nggak. Kalau orang kampung sekalian enak, Bu, aman. Yang beresiko itu orang kota, Facebookan di situ, Instagram di situ, YouTube di situ, WhatsApp di situ. Kadang-kadang banyak informasi yang kedoknya ceramah, kedoknya informasi keagamaan, tapi isinya caci maki, nakut-nakuti, nyebar benci, sehingga sesama warga bangsa Indonesia ini saling membenci, saling mencurigai satu sama lainnya. Harus selektif, jangan cepat percaya. Segala peristiwa tidak boleh kemudian di-share lalu dipercaya pasti begini, tidak. Harus ditelusuri dulu. Kalau nggak bisa ditelusuri maka abaikan saja. Ibu-ibu juga jangan nge-share sesuatu yang belum diketahui pasti kebenarannya, jangan. Atau sesuatu yang kita masih meragukannya, jangan. Mending ibu-ibu nge-share ceramah saya, mending. Karena kalau ibu-ibu butuh kepastian tinggal telepon, Pak Ustadz bener nggak ceramahnya begini-begini, enak kan? Bisa bertanggung jawab kita. Wong nomor saya publik, di mana aja bisa dicari nomor WhatsApp saya, nomor HP saya bisa ditelepon, pan enak. Jadi bisa diklarifikasi, ada pertanggungjawaban. Jangan yang isinya menyebar kedengkian dan menyebar kebencian, jangan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingganya kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian semua tidak akan dianggap beriman sehingganya kalian saling mencintai satu sama lainnya. Tuh. Jadi ibu-ibu, kalau dengerin ceramah siapapun, ustadz manapun sama aja. Tapi kalau isinya ngajak cinta, ngajak bersaudara, ngajak damai, ngajak jadi orang baik, ikuti. Tapi kalau isinya ngajak benci, saling curiga, ya bukan ustadznya yang diabaikan, ceramahnya lewatkan dulu. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jadi utamakanlah memupuk persaudaraan dan saling cinta. Jangan sampai bermusim jadi geger seakan-akan mau perang sama negaranya sendiri. Jangan. Negara kita ini harus kita jaga. Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara kita damai, maka hidup di negara ini juga damai. Beribadah juga enak. Kita bisa saling bantu satu sama lainnya, bisa saling tolong satu sama lainnya. Jadi demikian prolog untuk hikmahnya. Contoh begini ya Bu.